marijuana itu harusnya dilarang, ganja maksud saya ya, ganja itu harus dilarang, dia harus melihat kemungkinan bahwa jangan-jangan yang benar tuh orang lain itu. Ngerti nggak? Saya itu menganggap bahwa ajaran agama itu harus bisa ditafsirkan oleh siapapun. Liberal. Iya, mengakui. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kemudian hari ini kita akan menyaksikan satu video daripada perbincangan Kumaila dan Ade Armando, dua munafikun yang digambarkan oleh Al-Quran. Artinya, sungguh mereka ketika dikritisi, mereka akan mengatakan justru kami orang yang berbuat baik di muka bumi ini, sesuai dengan penjabaran Al-Quran yang ada di beberapa video saya melalui daripada Al-Baqarah 11 itu sudah menceritakan tentang orang yang munafik, ya, dimana orang munafik itu dimulai sistem yang versi Ade Armando dan Kumaila ini sudah ada di era masa Nabi itu, di mana masa kaum muhajirin bertemu kaum ansar, ada yang nanti orang yang mengakui beriman kepada Rasulullah padahal mereka datang hanya ingin menghancurkan ajaran Rasulullah dengan mengatakan, bagaimana kami akan beriman sama seperti mereka beriman, orang-orang yang bodoh itu. Artinya apa? Saling mengatakan kebodohan dan menganggap diri pandai tanpa ada landasan ilmu. Ya, kan sama aja, Bang Daman juga seperti itu mengkritisi mereka. Oke, kita akan membuktikan siapa benar dan siapa salah sesuai standarisasi ilmu ataupun logika siapa yang kemudian tidak bisa dibantahkan. Karena standarisasi daripada sebuah kesimpulan yang benar, ketika kesimpulan itu tidak ada celah untuk kemudian menjadi pengkritisan. Ya, misalnya logikanya 1 tambah 1 adalah 2. Siapa membantah itu? Gak ada yang bisa bantah. Karena apa? Karena itu kodratnya. Kodrat logika ketika menemukan konklusi, maka itu akan menjadi hujjah. Apa itu hujjah? Yaitu landasan dalil yang kuat untuk kita berpegang dan menjadi argumen yang jitu, absolut di dalam sebuah diksi dan pembahasan. Mari kemudian kita menyimak satu diksi ataupun pembicaraan daripada Ade Armando dengan judul "Kita harus berhak bilang Tuhan itu tidak ada". Hari ini mereka ingin membahas tentang agama itu merek doang ataupun template doang, Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Lalu benarkah? Mari kita simak videonya. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Pengen nerusin tuduhan warga. Bang Ade itu katanya antek liberal. Iya, mengakui. Ini sebelum ini saya bikin podcast sama si Melani, saya bilang kamu dituduh antek Kristen. Sekarang dibalikin, Bang Ade antek liberal. Pertanyaan saya, liberal tuh artinya apa? Yang liberal yang mana? Maksud saya kan gini, kalau orang bicara tentang ekonomi liberal, itu kan ekonomi pasar bebas, yang nggak peduli sama state, sama negara gitu ya, yang ya udah semua kompetisi aja, ya. Atau liberal yang mana? Nggak tahu, yang orang-orang takutin tentang liberal-liberal itu apa sih? Aku juga suka dibilang, oh ini liberal. Iya, Bang, orang tuh. Oke, liberal itu apa? Itu ketika, nggak usah kita bilang artinya, nanti setiap orang punya definisinya masing-masing. Kita bilang apa gini, pemasukan, tadi sendiri kamu telah menjawab, liberal itu menunjukkan ke arah ataupun arti ataupun sensi kebebasan, dimana kalian menunjukkan arti kebebasan di dalam beragama. Ya, benar, memang bebas dalam beragama. Tapi ketika kalian berpikir dan mengkritisi agama yang kalian anut, untuk menunjukkan apa? Sebenarnya apa yang kami anut ya juga tidak benar-benar banget, masih punya celah untuk kita menunjukkan bahwa ini salah, kan itu ya tujuan dan maksudnya. Nah, itulah yang dinamakan liberal. Ketika dalam kebebasan Anda bersuara tanpa landasan ilmu, itu liberalitas yang Anda hadirkan, tanpa landasan pemahaman Anda terhadap apa yang kemudian Anda kritisi. Kayak ibaratnya gini, pokoknya gua nggak suka aja sama si dia. Siapa dia? Entah, nggak tahu siapa. Itu lucu. Lo harus kenal dia dulu, tahu emak bapak dia, siapa dia.
ya kan, tahu tentang kesehariannya. Kemudian kamu boleh fitnah dia setelah kamu benar-benar tahu dia. Bagaimana kamu hanya memfitnah dia hanya sekali lewat? Nggak bisa, lu harus kenal dia gitu. Lu boleh fitnah Islam, tapi standarisasi ilmu lu udah sampai mana gitu. Dan saya juga akan terus siap untuk kemudian menjawabnya gitu. Saya simak penjelasannya lagi. Terus suka sembarangan menggunakan istilah liberal. Tapi saya kira-kira ngerti. Gini, Nggak liberal Kamu sih, juga lebih sama. tepatnya munafik Anda. kita ini adalah orang-orang yang kan percaya, ya. Kalau kamu kan mengatakan bahwa skeptis gitu ya, orang tuh harus skeptis sama apapun, Enggak. Skeptis tapi nggak bego, serius. atau cenderung atau apa. Kamu Enggak. menyarankan orang bersikap skeptis lah terhadap. Tahu nggak arti skeptis teman-teman? Skeptis itu kayak orang yang rentan nggak mau mentah, tapi dia rentan mengkritisi. Ya, kenapa harus gini? Kenapa harus gitu? Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Itu skeptis. Artinya dia tidak akan menerima dalil mentah. Masalahnya yang terjadi, munafikun dua orang ini mengatakan dirinya skeptis. Arti skeptis ini adalah orang yang mengkritisi dan dia nggak lupa dengan standarisasi, coy. Artinya apa? Ini gue kritisi ini satu majalah bahasa Brazil. Apa yang gue harus tahu? Oh, gue harus tahu bahasa Brazil dulu nih. Atau gue tanya nih ke orang yang mengerti bahasa Brazil. Kalau ini diomongin jadi gini. Kalau kata gantinya diubah jadi gini maksudnya apa? Gini. Kalau ujung kalimatnya diganti gini jadi apa maksudnya? Jadi gini. Ya kan? Nggak bisa lu skeptis, lu nggak bisa bahasa Brazil. Ini majalah salah. Masa majalah ini ngomongin masalah harga kolor naik? Padahal majalah itu nggak ngomongin itu. Majalah itu ngomongin masalah banjir gitu. Itu yang kalian hadirkan selama ini. Padahal Al-Quran nggak ngomong itu. Tapi kalian skeptis, sok-sokan skeptis, ya, skeptis mentah tanpa ada landasan ilmu membahas Al-Quran, ya, menafsirkan Al-Quran. Masalahnya, lu boleh skeptis, lu harus punya landasan ilmu, coy. Atau lu skeptis dalam ranah logika, yang logika lu tidak akan pernah bisa dibantah. Dan gua akan setuju, dan itu sebuah kebenaran. Lalu bagaimana tentang beberapa segmen yang contoh ya, aku bilang Kumaila mengatakan tidak pernah ada dalil tentang jilbab selain orang yang keluar boker malam pada era sahabat Umar bin Khattab. Memang tidak ada dalil yang mengatakan kamu harus pakai jilbab. Nggak ada. Nggak ada. Bolak-balik lah cari hadis Al-Quran, nggak ada. Tapi yang ada dalil apa? Kepada Asma yang merupakan kakak daripada Aisyah, ketika kemudian dia membuka aurat, apa kata Rasulullah kepadanya? Kamu harus menutup ini dan ini. Mengisyarah Rasulullah kepada dua hal. Apa? Muka dan ini. Artinya yang boleh terlihat untukmu cuma ini dan ini, kata Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah hanya mengatakan yang lain tutup. Soal tutup mah terserah. Misalnya Kumaila nih mau tutup dengan dicor seluruh badannya, boleh. Ataupun ditutup dengan diolesin limbah lapindo misalnya, boleh? Boleh. Yang penting lu itu harus nutup. Soal lu mau pakai jilbab nggak pakai terserah, tapi syariat daripada Rasulullah tutup, dan itu kewajiban. Asma juga di apa itu wajib di atasmu, dikatakan kepada Asma untuk menunjukkan apa? Rasulullah nggak bilang jilbab, tapi Rasulullah bilang tutup. Terserah mau tutup gimana, mau lu pakai kantong Indomie ya, mau lu pakai kertas Indomaret, kayak terserah. Yang paling penting Rasulullah menyuruh kamu untuk menutup auratmu. Ya, soal tutupan serah lu. Tapi kemudian kenapa jilbab? Karena yang paling relevan daripada era sebelum Rasulullah dan yang paling membuat wanita masih tampak cantik karena tutupannya yaitu julabib. Andaikan lu nggak mau tutup, lu mau tutup dengan lu pergi ke kuli bangunan, bang cor badan aku seluruh tubuh selain tangan dan muka, boleh juga kalau lu merasa cantik, itu doang. Itu aja, itu skeptis. Itu yang selama ini kalian banggakan dengan skeptis ini orang. Skeptis apaan coy? Itu aja dia nggak tahu. Mengaku dirinya tafsir, mengaku dirinya paham Al-Quran, tapi tentang semua hukum Islam dia nggak tahu mustambat ataupun dalil pengambilannya itu dari mana. Oke? Skeptis tapi goblok itu nggak guna coy. Serius. Enggak menyarankan. Terserah. Ini sebuah percakapan yang selesai di awal kayaknya. Oke, gini. Saya liberal tuh karena dianggap saya itu menganggap bahwa ajaran agama itu harus bisa ditafsirkan oleh siapapun. Ya.
Kena lagi kan? Ajaran agama harus bisa ditafsirkan oleh siapapun. Lo nabi lo, Bung Ade, lo nabi. Lo skeptis tapi bener kan gue bilang skeptis tapi bego. Karena ibarat gini, kalau lo mau berpikir skeptis itu gini, ini Islam, siapa yang bawa ajaran gue ya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari mana taunya? Ya ada malaikat Tuhan yang memberitahukan tentang ajaran itu. Apa nama ajarannya? Islam. Terus siapa yang jabarin sholat, puasa, haji, apapun tentang Al-Quran? Nabi Muhammad. Berarti yang paling berhak menjabarkan siapa? Nabi Muhammad. Kalau ada misalnya masa era sahabat Abu Bakar menjabarkan berbeda dengan apa yang dijabarkan Rasulullah, wajib tolak. Karena dia bukan Nabi masalahnya. Jadi dititipkan Islam kepada Nabi Muhammad dan menjabarkan Islam kepada Nabi Muhammad kepada kita umat dijabarkan oleh Rasulullah, maka wajibnya kita tahu satu paham dengan Rasulullah karena turunnya kepada Rasulullah bukan ke lu. Soal kebebasannya bebas selama ilmu lu bisa berkembang, selama ilmu lu tidak mengkontra pendapat Rasulullah sendiri yang membawa Islam, karena Islam tidak dipercayakan ke lu, dipercayakan kepada Rasulullah. Kalau seandainya Islam dipercayakan kepada Anda, Bung Ade, oke, fine. Apa yang lu bahas hari ini adalah kebenaran. Masalahnya dipercayakan untuk Islam ini, diutusnya satu utusan itu Nabi Muhammad menjabarkan itu, yaitu kita harus meninjau apa yang dia katakan. Apa itu Islam? Apa yang dia katakan? Apa itu ibadah? Apa yang dia katakan? Apa itu konsep ini? Ya, apa yang dia katakan? Apa itu yang seperti ini? Ya, apa yang dia katakan? Karena Islam diamanahkan ke dia, bukan ke lu. Terus kita meninjau daripada para ulama. Kenapa kita harus meninjau para ulama tafsir? Karena ada beberapa ulama tafsir yang menjabarkan dan sanad keilmuan serta mata rantai keilmuan mereka sampai kepada Rasulullah, daripada gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya sampai kepada Rasulullah. Kemudian di era mereka mengembangkan pendapat tersebut, bukan mengkontra, bukan melawan pendapat Rasulullah. Artinya apa? Mereka tidak menyalahi kaidah tafsir. Andaikan ada yang menjabarkan sekontemporer apapun, secanggih apapun, seilmiah apapun, menjabarkan Al-Quran, membantah dalil yang disampaikan oleh Nabi sendiri, pemahaman yang disampaikan oleh Nabi sendiri, maka ditolakkan. Ya, bisa dipahami ya Bung Ade. Skeptis, tapi jangan bego itu. Tapi ini bukan skeptis masalahnya. Skeptis nggak kayak gini. Skeptis itu orang yang berani buang waktunya hanya untuk meneliti sebenar-benarnya ini maksudnya apa. Gitu. Ya, kalau tanpa landasan ilmu Anda mengatakan diri Anda skeptis, autis kali ya, gitu. Itu Bung Ade. Ya, kenapa di era Anda tidak boleh menafsirkan lagi, harus mengikuti pendapat para ulama? Karena ilmu Anda tidak ada sanadnya kepada Rasulullah, kecuali lu ada nubuatan ayat terakhir misalnya, wa rasulul akhir misalnya. Dan bermula Rasul yang terakhir, Ade Armando Rasulillah. Nah misalnya ada Ade Armando yang merupakan Rasul Allah, ya, Ade Armando Rasulullah misalnya. Oke, fine. Kami tutup nubuatan tentang Nabi Muhammad, kami masuk kepada Nabi Ade Armando. Salahnya kami nggak bilang itu, ya. Ada Armando. Dengan cara Lagi yang lucu-lucunya tergantung ini dia dua orang. masing-masing, tergantung masing-masing orang itu. Jadi tidak pernah ada sebuah ajaran yang bisa ditafsirkan secara atau Tunggal. yang boleh ditafsirkan secara tunggal. Kalau bisa sih bisa aja. Misalnya kalau dikatakan bahwa tafsiran sholat harus 5 waktu itu artinya 5 waktu ya. Boleh nggak orang ngomong begitu? Ya terserah dia. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada orang lain yang bilang bahwa enggak, dari apa yang saya ketahui enggak 5 waktu, boleh nggak di ngomong gitu? Ya, buat saya itu harus terbuka ruang semacam itu buat siapapun. Karena menurut Bang Ade, setiap individu itu punya kebebasan berpendapat. Nah ini Sholat 5 waktu misalnya, hadis Nabi, bebuih mulut Nabi menyampaikan hadis sholat 5 waktu ya. Hanya karena di Al-Quran menyematkan waktu sholat. Ya, di mana waktu sholat itu ada, saya udah bahas di video saya, masalah kata ilah yang maksudnya kata sampai, ya, di mana itu membahas tentang daripada matahari tergelincir sampai gelap malam, sampai kata-kata sampai itu kata ilah, namanya ghayah. Ghayah itu dalam bahasa Arab artinya apa? Ada sesuatu yang didahului dan dilalui.
Misalnya, saya berjalan daripada Jakarta Barat ke Jakarta Timur. Maka ada hal-hal yang saya lalui, ada daerah-daerah yang saya lalui. Enggak mungkin saya teleportasi dari Jakarta Barat langsung tembus ke Jakarta Timur. Sama juga seperti waktu yang sholat. Itu dengan kata istilah disebutkan. Artinya apa? Ada hal yang kamu tempuh jadwal waktu sholat di antara tergelincir matahari sampai kepada matahari gelap. Di antara itu ada semua sholat, yang itu jumlahnya 5. Dari mana kita tahu? Penjabaran Rasulullah. Karena ilham terhadap penjabaran Islam, pengibadahan Islam ada pada Rasulullah, bukan ada pada Nabi Ade Armando. Karena Nabi Ade Armando bikin ajaran sendiri aja, nggak apa-apa, jangan Islam lagi, gitu. Itu yang dia mau bilang dari Syi'i misalnya. Lalu kemudian di sini Kumaila mendukung pendapat itu dengan menunjukkan kebebasan dalam menafsirkan. Nggak ada kebebasan dalam menafsirkan kecuali pengembangan. Karena Islam itu udah al-yauma akmaltu lakum, udah ada tanda tangan daripada Rasulullah, al-yauma akmaltu lakum, ini agama udah sempurna di era Rasulullah. Tugas lu sekarang di era lu, pemahaman lu harus sesuai dengan pemahaman Rasulullah, bukan soal kebebasan. Soal Rasulnya itu Rasulullah, bukan Ade Armando. Udah lanjutlah ya. Ini ada dua hal ya, tapi kita kembali ke kebebasan berpendapat dulu deh ya. Ya, jadi gini, saya adalah orang yang di kampus itu sekolahnya ilmu komunikasi. Dan saya sangat menyukai atau sangat tertarik pada pembicaraan mengenai apa yang disebut sebagai falsafah komunikasi. Nah, di salah satu ajaran dalam falsafah komunikasi adalah kebebasan berpikir, kebebasan berbicara. Oke? Banyak para liberal thinker Kebebasan berpikir, kebebasan berbicara dalam komunikasi. Setuju, Ade Armando. Misalnya ada majalah Bobo. Satu orang baca majalah Bobo tentang cerita si Kancil ataupun si Pitung misalnya. Satu berpendapat berbeda, satu berpendapat berbeda. Ya wajar. Namanya juga majalah si Pitung, ini agama coy. Satu yang datang dari Tuhan. Maka wajibnya yang menjabarkan yaitu satu yang dipercaya Tuhan untuk menjabarkan hal tersebut. Kalau banyak beda pendapat, jadi wajibnya satu utusan. Bukan lu bikin aja ajaran sendiri dan lu jabarkan masalahnya. Ada pemikir-pemikir liberal yang mengatakan bahwa kita itu dalam hidup ini memperoleh akal tuh dari Tuhan. Jadi sangat religius argumen liberal itu. Kita semua itu hidup di dunia dengan dilengkapi kemampuan berpikir yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan itu pada setiap orang. Jadi itu anugerah sebenarnya. Anugerah. It's a bless, it's a gift dari Tuhan. Nah, karena itu kita tidak boleh kemudian mengkhianati itu atau membatasi itu. Maksudnya begini. Sekarang kalau kita berbeda pendapat, ya, ada nggak hak bagi salah satu di antara kita untuk mengatakan yang lebih benar secara absolut adalah saya, dan Anda secara absolut itu lebih kurang benar dibandingkan saya? Jawabannya adalah nggak ada. Nggak boleh tuh. Nggak boleh ada pihak di tengah masyarakat, di dalam sebuah masyarakat yang diberi otoritas untuk mengatakan bahwa yang paling benar adalah A. Ya boleh aja ada negara yang mengatakan bahwa bagi kami menghisap marijuana itu salah. Karena itu dia harus dihukum. Tapi itu adalah sebuah hukum yang memang dibutuhkan dalam kehidupan bernegara. Memang harus ada rules, harus ada aturan. Okay? Tapi sebetulnya ketika orang mengatakan bahwa yang benar itu adalah tidak boleh menghisap marijuana, orang yang mengatakan itu harus sadar bahwa itu adalah kebenaran yang sementara, yang setiap saat nanti harus bisa dikoreksi. Kalau ada orang yang kemudian datang bilang, well, I don't think gitu ya, saya nggak rasa bahwa marijuana itu perlu dilarang. Marijuana itu izinkan aja, nggak apa-apa kok. Ya. Nah, begitu ada. Ini maksudnya apa nih? Dia mau ganja maksudnya. Ini orang aneh-aneh aja pembahasannya. Tapi yang saya tangkap tuh gini. Dia ingin membicarakan judgement di balik sebuah kebenaran itu tidak ada yang bisa menentukan. Misalnya saya bilang, orang isap ganja sama orang tidak isap ganja. Saya bilang lebih baik orang yang tidak isap ganja. Nah, itu sifatnya sementara dan tidak pembuktian absolut. Terus siapa bilang? Bukankah dalam
afirmasi akal manusia, manusia dapat menentukan interpretasi terhadap keburukan dan kebaikan. Misalnya, pegang pisau, tucuk orang berdarah dan mati, dinamakan dengan keburukan. Ketika manusia mengatakan, lebih baik kamu tidak menucuk dan tidak membunuh. Kenapa keluar kata lebih baik, Bung Ade? Karena ketika manusia bisa menginterpretasikan bahwa perbuatan tersebut membawaki ataupun menyimpuli ataupun menimbulkan sesuatu yang hal yang tidak enak dipandang di mata, dan itu menyalahi norma kemanusiaan yang diberikan kewarasan, hingga dinamakan itu keburukan. Jadi sama seperti juga Al-Quran. Ketika pendapat Bung Ade ditolak, ya, karena si peneliti ataupun orang yang membaca tafsir para ulama yang sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah, tahu apa yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan Rasulullah, sehingga kami berhak mengatakan pendapat ulama lebih benar dari apa yang dikatakan oleh Ade Armando. Dan Ade Armando yang tadi itu bukan pendapat, tapi kentut doang. Ya, jadi pantatnya pindah ke mulut, dia kentut doang gitu. Karena tidak berlandaskan ilmu. Segala sesuatu yang keluar daripada mulut biasanya difikirkan, tapi segala sesuatu yang keluar dari pantat biasanya tinggal gitu kelar, tinggal keluarin doang. Ya gitu juga sama seperti Anda mengeluarkan sesuatu dengan sesuatu apa yang Anda tidak tahu, tinggal pret doang gitu. Jadi ada yang kesamaan tentang hal itu, Bung Ade. Ya. Jadi kemudian penilaian terhadap baik dan buruk itu ya bisa kita lihat daripada experience manusia terhadap sesuatu kejadian. Ya. Artinya apa? Ada interpretasi daripada manusia di balik apa yang dilakukan oleh manusia lain. Oh, ini buruk dan ini salah. Tapi dalam hal keagamaan ataupun baik Islam sendiri, internal Islam sendiri, Islam ini udah finishing. Islam ini udah kelar. Islam ini udah sempurna di era Rasulullah. Enggak perlu kamu lagi. Tugas kamu, andaikan sanad keilmuan daripada guru-guru dan gurumu sampai kepada Rasulullah, maka boleh silakan mengembangkan pendapat Rasulullah. Andaikan tidak sampai, ikuti ulama yang sanad keilmuannya sampai kepada era Rasulullah. Ada orang mengatakan begitu. Si orang yang tadi mengatakan bahwa marijuana itu harusnya dilarang, ganja maksud saya ya, ganja itu harus dilarang, dia harus melihat kemungkinan bahwa jangan-jangan yang benar tuh orang lain itu. Arti nggak? Iya. Oke. Oh, Jadi saya harus mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Ade Armando dalam bentuk satir, kalian jangan terlalu mendengarkan para ulama. Mana tahu apa yang disampaikan oleh Kumaila dan Ade Armando, inilah kadang kebenarannya. Jangan menutup diri saat kemudian Ade Armando dan Kumaila membahas tentang kebenaran. Mana tahu apa yang kalian baca di dalam tafsiran para ulama adalah kesalahan. Kamilah yang benar. Jadi jangan menutup diri dari itu. Itu maksud daripada yang ingin disampaikan oleh Bro Ade Armando. Bro Ade Armando, saya udah jelaskan. Islam udah sempurna daripada era masa Rasulullah. Keilmuanmu membahas Al-Quran dan hadis wajib sampai kepada Rasulullah. Apakah secara tidak langsung kamu ingin bilang gini, Al-Quran yang diamanahkan kepada Rasulullah, kalian juga jangan menutup kemungkinan bahwa Rasulullah itu manusia, bisa salah. Maka apa yang dijabarkan oleh Rasulullah tentang Al-Quran dan hadis itu salah. Bisa jadi apa yang gua jabarin bersama Kumaila hari ini itulah yang benar. Itu lu mau bilang Rasulullah salah dan lu benar gitu. Itu kesimpulannya. Padahal misalnya Imam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, ya, Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahali dalam menafsirkan Al-Quran, sanad keilmuannya sampai kepada era para sahabat, yang para sahabat sampai kepada era Rasulullah. Makanya mereka berani menafsirkan dan mengembangkan pemahaman penafsiran. Lalu kamu ingin dipercaya, sejauh apa ilmumu? Berguru ke siapa kamu? Sejauh apa kamu sampai apa lisanmu sampai kepada Rasulullah? Lalu dia ingin membuka mata kita hari ini. Dia yang bego ingin membuka mata kita yang pintar. Apa yang dia ingin buka? Kalian jangan tutup diri. Bisa jadi Rasulullah salah, gua yang benar. Gua Ade Armando si paling benar. Rasulullah salah. Karena apa? Di mana para ulama menjabarkan sesuai lisan Rasulullah. Ya, di mana dia menjabarkan sesuai seenak tali pusarnya kan gitu. Itu perbedaannya Bung Ade Armando yang harus Anda ketahui. Lanjutin. kan orang itu bicara dan biarkan dia berargumen, dan setelah dia berargumen, saya tetap punya kesempatan untuk mengatakan, well, saya sudah dengar pendapat Anda, tapi saya tetap menganggap bahwa ganja harusnya dilarang.
Tapi peluang untuk mengungkapkan pandangan itu secara terbuka harus dijamin dalam sebuah masyarakat. Harus dijamin. Tidak pernah ada kebenaran absolut. Oke? Itu yang saya katakan sebagai kebebasan berpikir dan kebebasan berbicara. Adalah sangat Apanya yang tidak ada kebenaran absolut? Segala sesuatu datang dari, maksud lu apa? Kalamullah, apa yang sampai daripada Allah nggak ada kebenaran absolut. Lu mau bilang Tuhan ambigu, ya? Artinya pendapat lu paling benar gitu. Lu kritisi dulu, lu pahami dulu. Itu yang bikin capek diri lu. Jadi ibaratnya tentang pembuktian absolut daripada Al-Quran. Ya segala hukum Al-Quran yang mengekang manusia untuk jadi lebih baik, yang mengekang manusia untuk hidup teratur dalam kekangan keislaman, yaitu bukti absolut daripada apa yang dijabarkan oleh Rasulullah, bukan apa yang lu jabarin. Dan seperti kamu katakan tadi, ya gua kan udah dengar pendapat lu, sekarang pendapat gua. Islam udah final coy, nggak perlu pendapat lu. Udah final di era Rasulullah. Jadi kalau lu bilang ya Rasulullah, ya kan udah ya Rasulullah udah berpendapat tentang Islam. Nah, ini menurut saya Islam tuh gini, nggak perlu lu siapa. Rasulullah dipercayakan untuk satu orang. Apa? Islam dipercayakan untuk satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Adi Armando ingin ikut campur tentang keislaman dan mengkontra Rasulullah bisa jadi, ataupun antitesis terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah bisa jadi. Lu bukan siapa-siapa, lu bikin agama sendiri dong. Kalau kayak gitu. Ada bahaya, Mel. Kalau dalam sebuah masyarakat ada pendapat-pendapat yang secara absolut tidak boleh diungkapkan. Apa bahaya? Karena kebenaran itu justru akan kita peroleh kalau kita mengizinkan orang berbicara dengan sebebas-bebasnya. Maksud saya begini. Gue tahu maksud lo. Kebenaran akan terungkap kalau mengizinkan orang berbicara seenak-enak udelnya, maksudnya seenaknya gitu. Jadi kalian orang Indonesia jangan menilai Adi Armando secara serampangan. Izinkan Adi Armando berbicara bebas, mengumumkan pendapatnya, mengemukakan pendapatnya, maka akan terungkap kebenaran ke depan kalian. Kebenaran yang apa, Adi Armando? Kebenaran yang gimana? Kebenaran yang gimana? Masalahnya Islam udah finish masa Rasulullah, nggak perlu lu. Lu kalau mau berpendapat ya di agama lain, pendapatnya tentang agama lain kan. Kalau lu berpendapat tentang Islam, Islam itu mengajarkan dalam ilmunya. Rasulullah sudah memantapkan ajaran Islam ini di eranya. Era para ulama hanya mengembangkan, tidak mengkontra. Era lu mengkontra, menunjukkan apa? Lu si kaum munafik yang dikatakan oleh Rasulullah, mengatakan diri paling benar, padahal yang secara mereka tidak tahu justru mereka lah yang berbuat kerusakan, kata Allah. Taruhlah sesuatu yang sakral banget nih buat kita semua, buat banyak orang, mungkin bukan termasuk kamu ya, bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nggak mungkin nggak ada. Oke? Itu diterima kan oleh banyak orang. Indonesia termasuk negara yang percaya pada Tuhan itu ada. Nah, mungkin kedepannya adalah materi berat, yaitu tentang eksistensi ketuhanan. Adakah Tuhan atau tidakkah Tuhan? Mungkin hari ini mereka akan masuk ke ranah pembahasan Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Jadi kalau lu beragama apapun ya udah, itu kayak klub bola aja. Apa yang lu pilih, apa yang gua pilih berbeda. Ya udah, yang kita tonton kan sama-sama bola ya, sama-sama sebuah pertandingan. Jadi perbedaan dalam klub bola ya biasa aja, tidak ada yang menjadi memberi dampak. Kan itu yang ingin coba disampaikan oleh Bung Ade Armando. Ya udahlah kok kayak gitu Bung Ade, kita bertemu di lain waktu, yaitu di dalam pengkritisan saya terhadap statement ada Tuhan itu ada. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Selalu bersama Almantik Reaction, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa jika ada kemudahan, ingin menitipkan kemudahannya, boleh di kolom komentar ada yang namanya link Saweria, boleh dititipkan ke situ sedekah dan infaknya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih teman-teman. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diambil ilmunya.